Sahabat pemirsa, ada yang baru dengar istilah PPOK? Saat ini PPOK sebagai peringkat keempat dalam kontribusi penyebab kematian dan diprediksi akan meningkat menjadi peringkat ketiga pada 20 tahun ke depan. Jadi, mari kita simak video kali ini yang membahas pengertian PPOK, faktor risiko, gejala PPOK, dan cara mengatasinya. Pertama, apa yang dimaksud dengan PPOK? PPOK merupakan singkatan dari penyakit paru obstruktif kronik yang dulu disebut dengan penyakit paru obstruktif menahun. Pada penyakit ini terjadi peradangan pada paru-paru yang berkembang dalam jangka panjang. Jadi, akibatnya terjadi penghalangan aliran udara sehingga menyebabkan penderita mengalami kesulitan dalam bernafas. Nah, apa saja faktor risiko PPOK? Jadi, seseorang akan lebih mudah terkena penyakit ini kalau memiliki beberapa faktor risiko berikut ini. Pertama, kebiasaan merokok. Yang kedua, riwayat terpajan polusi udara di lingkungan dan tempat kerja. Ketiga, ada riwayat infeksi saluran nafas bawah berulang. Keempat, ada hiperreaktivitas saluran nafas. Dan yang kelima, defisiensi antitripsin alfa 1, di mana ini umumnya jarang terjadi di Indonesia. Nah, apa sih antitripsin alfa 1? Ini merupakan suatu protein yang berfungsi sebagai pelindung paru. Normalnya, protein alfa 1 antitripsin ini diproduksi oleh hati dan selain melindungi paru, juga melindungi hati dari infeksi atau iritasi yang dapat merusak kedua organ tersebut. Jadi, kalau terjadi kekurangan atau defisiensi antitripsin alfa 1, tentunya akan dapat berpengaruh terhadap kesehatan kedua organ tersebut. Artinya dapat menyebabkan gangguan di paru-paru dan hati. Bagaimana dengan gejalanya? Gejala PPOK umumnya sulit terdeteksi dan baru muncul setelah penderitanya mengalami kondisi ini selama bertahun-tahun. Jika gejalanya tidak segera ditangani, PPOK dapat semakin memburuk dan menyebabkan penderitanya sulit bernafas. Banyak penderita PPOK berpikir bahwa gejala yang dialaminya adalah hal yang normal karena memang kondisi tubuh yang semakin menua. Hal ini karena gejala ini umumnya pertama kali muncul ketika seseorang berusia 40-an atau 50-an. Dan ketika penyakit ini sudah memasuki tahap yang parah. Jadi, seseorang dengan PPOK ringan dapat tanpa keluhan atau gejala. Tentu saja hal ini akan berbahaya apabila faktor risikonya tidak dihindari, maka penyakit ini akan semakin cepat berkembang atau progresif. Lalu, apa saja gejala yang bisa ditimbulkannya? Ada sesak nafas, batuk-batuk kronis lebih dari 2 minggu, adanya dahak yang produktif atau batuk berdahak, kemudian bertambahnya sesak nafas, kadang-kadang disertai mengi atau ada bunyi suara nafas tambahan yang artinya tidak normal. Kemudian bertambahnya batuk disertai meningkatnya dahak berubah warnanya dan menjadi lebih kental. Kemudian ada juga gejala-gejala lain yang tidak khas atau tidak spesifik, mulai dari lesu, lemas, susah tidur, mudah lelah, bahkan bisa depresi. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi gejalanya? Jika mengalami beberapa gejala yang telah disebutkan tadi, terlebih lagi kalau memang ada faktor risiko, misalnya merokok atau tinggal di tempat yang
kualitas udaranya tidak baik sehingga terpapar dengan udara atau polusi udara, sebaiknya berkonsultasilah ke dokter untuk memastikan apakah gejala yang dialami merupakan gejala PPOK atau bukan. Nantinya dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan tambahan atau penunjang, mulai tes darah, tes fungsi paru, foto dada, dan juga bisa CT scan dari paru-paru. Jika sudah terdiagnosis, maka dokter akan memberikan beberapa langkah penanganan untuk meringankan gejala dan mencegahnya agar tidak semakin parah.